para politisi kita, elit politik lagi sibuk ngurusin pilpres, pemilu legislatif. Satu sisi bangsa ini darurat judi online. Undang-undangnya sudah ada, pasalnya sudah ada. Faktor penegakan hukumnya yang tidak jelas. Dan masyarakat kita sampai 3,2 juta yang bermain, ikut judi online. Mudah-mudahan ajab Allah tidak jatuh ke negeri yang kita cintai ini. Mungkin nggak sih Pak kalau mereka ini sebenarnya ada backingnya di belakangnya? Bukan mungkin, pasti. Pasti ya Pak. Tanpa backing nggak mungkin bisa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karinawati dalam program Serambi Adiwarman. Serambi Adiwarman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adiwarman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adiwarman akan membahas tentang Astagfirullah, Indonesia judi online terbesar se-Asia Tenggara. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan. Kasus judi online kembali menjamur di tanah air. Judi berkedok aplikasi game ini awalnya menawarkan keuntungan untuk menarik minat pemain hingga tergiur tipu daya bandar. Dari total perputaran dana pada tahun 2023 tersebut ditemukan sebanyak 3.295.310 orang masyarakat yang bermain judi online. Jadi kalau kita total temuan judi online pada tahun 2023 ini dengan temuan judi online pada tahun-tahun sebelumnya, itu angkanya adalah 517 triliun rupiah, lebih dari 517 triliun rupiah. Nah ini kita lihat betapa masifnya kegiatan judi online ini di tengah-tengah masyarakat kita. Perjudian online menawarkan mimpi, memperoleh banyak uang secara cepat, padahal nyatanya banyak orang yang merugi. Kita telah melakukan pemblokiran terhadap 436 website judi. Efeknya nantinya gitu, ini kan parah banget. Ini masyarakat kita kan jadi berantakan keluarganya gitu. Sekolah anaknya berantakan, keluarganya berantakan, ya kan, terjadi masalah keluarga gitu. Endingnya nanti pasti banyak kriminalisme gitu. Atau banyak anak-anak yang akhirnya tidak terawat, yang akhirnya ujung-ujungnya nanti jadi kriminal. Ya, karena begini, kalau kalah terus, ya pasti nggak laku dong. EBIT manusia ketika menang, apa yang terjadi? Ketagihan, ya. Menang ketagihan, kalah penasaran. Nah, yang perlu dibantu juga oleh masyarakat, kalau masyarakatnya juga bisa menahan diri dan tidak mengkonsumsi konten-konten ini, itu pasti mereka akan juga kehilangan market. Jadi pemerintah akan membatasi dan menutup mereka, tapi masyarakat juga jangan, marilah kita melakukan kegiatan yang produktif di ruang digital. Peluang-peluang yang lain itu masih banyak. Sudah begitu banyak upaya-upaya itu meneriakkan agar kita bersikap all out terhadap judi online, tapi toh tidak berubah juga. Ya. Sementara kalau dari segi teknologi sebetulnya tidak sulit-sulit amat ini menahan judi online ini sebetulnya. Nah, maka terpaksa kita berpikir, oh jangan-jangan ada pihak-pihak yang sebetulnya punya kepentingan dan tidak ingin agar fenomena judi online ini hilang dari bumi Indonesia. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adiwarman. Sahabat Serambi Adiwarman dimanapun Anda berada. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Marilah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Mbak Karin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat. Tahun 2024. Semangat. Bismillah.
Oh ya Pak, di awal tahun ini kita baru syuting pertama ya Pak ya sekarang ya. Nah Pak, kita tadi sudah saksikan bersama di video tentang maraknya judi online di Indonesia Pak. Itu mencapai angka 327 triliun atau 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online. Bagaimana tanggapan Bapak? Pertama-tama tentunya saya dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa-dosa ini yang sangat luar biasa. Saya sedih, saya kaget di awal tahun 2024 ternyata PPATK mengumumkan 300 sekian triliun di tahun 2023 peredaran uang judi online. Dan masyarakat kita sampai 3,2 juta yang bermain, ikut judi online. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ajab Allah tidak jatuh ke negeri yang kita cintai ini. Karena dosa ini udah, sangat-sangat luar biasa. Satu sisi, para politisi kita, elit politik, lagi sibuk ngurusin pilpres, pemilu, legislatif. Satu sisi, bangsa ini darurat judi online. Betul. Bisa bayangin. Ini luar biasa. Sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin, amin. Bagaimana menurut Pak Adi dalam kacamata hukum tingginya minat masyarakat Indonesia itu untuk bermain judi online itu kenapa ya Pak? Kalau dari sosiologi hukum, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat ingin melakukan praktek perjudian, baik konvensional, tradisional, atau online. Ya, yang pertama faktornya adalah tentang ekonomi. Kesulitan ekonomi membuat orang ingin dengan jalan pintas mendapatkan uang secara instan. Nggak capek tapi banyak uang. Ya. Salah satunya selain prostitusi adalah judi online. Nah, itu yang terjadi faktor pertama. Faktor keduanya adalah tingkat pengangguran yang sangat tinggi sehingga orang menganggur itu kutak-kutik gitu ya. Waktu dulu kita kenal namanya ada porkas, ada togel, ada macam-macam itu kan. Nah, itu. Nah, ini pun begitu. Faktor pengangguran. Berikutnya faktor pendidikan. Tapi timbul pertanyaan, Pak, yang berpendidikan tinggi juga banyak yang main judi online. Yes. Iya, betul. Ya. Ya, mungkin ruang nganggurnya banyak. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tetapi akumulasi. Di situ ada ekonomi, persoalan ekonomi, di situ ada persoalan pendidikan, di situ ada persoalan pengangguran. Ada lagi yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan iman. Karena kurangnya iman kita bahwa judi itu dilarang baik dari sudut agama maupun dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama di situ kita lupa bahwa semua agama yang ada di Indonesia melarang judi. Tapi prakteknya sekarang bayangin 327 triliun. Kita bisa bayangin itu kalau buat mensejahterakan rakyat seperti apa? Itu dimanfaatkan buat kesejahteraan rakyat, selesai. Jadi itu faktornya ya. Ada lagi faktor yang tidak kalah penting, efek jerah. Efek jerah. Dari pelaku, dari bandar, dari orang-orang yang melakukan usaha-usaha perjudian. Tidak ada efek jerahnya di sini. Efek jerah dalam bentuk apa? Penegakan hukum. Undang-undangnya sudah ada, pasalnya sudah ada. Faktor penegakan hukumnya yang tidak jelas. Tadi jelas dikatakan oleh teman-teman kita yang memberikan komentar. Ini pasti ada backingnya, pasti macam-macam. Jadi tidak berdiri sendiri.
Nanti kalau udah ada faktornya, terus akibat judi online itu pasti akan terjadi peningkatan kriminalitas. Yang tidak kalah pentingnya juga broken home di mana-mana, sedikit kesulut masyarakat ini. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang akan ditimbulkan. Yang paling berbahaya adalah azab Allah kepada satu kaum yang melakukan dosa seperti ini. Lalu Pak, pasal apa saja yang bisa dikenakan bagi pemain judi, pembuat situs, ataupun yang mempromosikan situs-situs judi online ini Pak? Seperti aktor, aktris, kan sekarang kita banyak ya Pak lihat di media sosial, apalagi di handphone itu kan gampang sekali ya Pak untuk diakses judi online itu. Gimana Pak? Banyak pasal-pasal yang bisa diterapkan, ya seperti saya bilang tadi, akan tetapi tidak diterapkan karena ada pihak-pihak tertentu, oknum-oknum yang tertentu yang menginginkan judi ini tetap ada untuk kepentingan pribadinya, golongannya, atau kelompoknya. Ya kalau kita lihat pasalnya tentu di pasal 303 ya. 303 KUHP. Itu jelas dikatakan diancam pidana paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta barang siapa tanpa mendapat izin dia menawarkan memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikan sebagai alat pencarian dengan sengaja atau turut serta dalam usaha perusahaan untuk itu. Itu pasal 303. Diterangkan juga di dalam pasal 303 bis. Itu diterangkan bagaimana itu yang namanya judi. Ada ancaman 5 tahun atau denda paling banyak 10 juta. Tetapi di sini bukan persoalan barang siapa yang menggunakan kesempatan atau barang siapa yang ikut, tapi pengertian judi itu yang namanya untung-untungan. Kalau kita dilihat pasal berikutnya, di pasal 303 bis ayat berikutnya, itu diterangkan apa sih yang dimaksud dengan judi. Dikatakan dengan tegas di ayat 3-nya itu, yang dikatakan main judi ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan kepada pengharapan. Ya, harapan buat menang, pada umumnya tergantung kepada untung-untungan. Juga kalau berharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran, kebiasaan pemain, dan macam-macam. Intinya adalah untung-untungan. Yang namanya ada unsur untung-untungan, maka itu praktek perjudian. Fatwa Majelis Ulama sudah menerangkan itu. Apapun yang namanya untung-untungan, itu adalah unsur perjudian. Jadi bisa kita lihat pasal apa saja yang dilanggar selain pasal 303 bis KUHP, ada pasal 27 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Okay. Kita lihat pasal 27-nya, bagaimana bunyinya. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, tadi muatan perjudian kita lihat di mana? Di ayat 3 pasal 303 bis KUHP. Ya, perjudian ini untung-untungan sesuai dengan apa yang dikatakan Fatwa Majelis Ulama. Nah, ancamannya pasal 27 ayat 2 ini bisa kita lihat di pasal 45 ayat 3. Itu diancam 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Jadi sudah cukup keras ancamannya. 10 tahun denda 10 miliar. Prakteknya ya. Jadi terhadap mereka yang ikut membantu atau ikut mengiklankan, yaitu kena pasal 55 KUHP, kena pasal 56 KUHP. Itu turut serta ya melakukan, menyuruh melakukan dan lain sebagainya.
itu sama aja kedudukannya sebagai pelaku utama. Jadi mungkin nggak Pak mereka itu bisa dijadikan tersangka? Bisa. Bisa ya? Ya, asalkan unsur-unsur pidana bisa dibuktikan oleh penyidik, oleh penuntut umum, dan hakim harus memberikan vonis sebesar-besarnya, seberat-beratnya, setinggi-tingginya, karena ini darurat judi online. Mengerikan, ini harus diselamatkan bangsa ini. Mungkin nggak sih Pak kalau mereka ini sebenarnya ada backingnya di belakangnya? Bukan mungkin, pasti. Pasti ya Pak. Tanpa backing nggak mungkin bisa begini. Karena jujur, peran Kementerian Kominfo itu bisa men-take down ini kok, memutus akses kok. Tadi kita lihat Kominfo hanya menghimbau supaya masyarakat juga tidak ini. Pemerintah akan memutus akses. Tapi kok bisa kecolongan sampai segini? Sampai 327 triliun peredarannya. Iya. Nah, tadi dari kepolisian juga hal yang sama dikatakan. 400 sekian di take down. Terus nyatanya masih ratusan triliun uang beredar. Walaupun rekeningnya ada yang dibekukan kalau yang saya baca. PPATK mau tapi ini bukti nyata. Iya, nah, saya berharap ini nih harus ditindak tegas, ini pasti ada backingnya. Nggak mungkin nggak ada backingnya. Saya juga dapat info malah uangnya ada beredar ke oknum-oknum lain-lain. Nanti kita akan kupas, Mbak Karin ya, dalam episode berikutnya. Peredarannya kemana aja nih? Wah. Kita bongkar. Seru-seru nih Pak, seru. Saran Bapak ke depannya seperti apa yang harus dilakukan pemerintah Pak agar masyarakat itu tidak tertarik untuk bermain judi online? Satu kata antara perbuatan dengan hati. Artinya apa? Take down perjudian. Kalau udah take down perjudian, semua situs perjudian, baik bisa dilakukan oleh Kominfo ataupun oleh pihak kepolisian, itu aman. Betul. Jadi kemauan political will dari pemerintah untuk menyatakan itu. Kalau ini kita bukan kecolongan, kebobolan, atau ada unsur kesengajaan. Jadi harus di take down ya Pak ya? Take down semua. Baik di dalam negeri, situs dalam negeri ataupun situs luar negeri. Begitu. Kalau masuk ke Indonesia, selesai. Masuk ke Indonesia, selesai. Ya ini kita baru berapa ratus ribu kok. Nah persoalannya dari teman-teman kita di Kominfo mengatakan, Pak Adi agak susah kita take down. Kenapa? Karena situs-situs ini sekali tayang ada mirip-mirip yang lain. Ya misalkan nama situsnya misalkan keberuntungan.com, ya kan? Atau solusi kesulitan uang.com misalkan gitu. Atau bola apa gitu kan. Gue bilang banyak yang mirip. Kalau saya bilang, take down-nya semuanya. Nanti ada yang benar dia akan komplain, dia akan somasi kementerian. Ya kalau itu dia benar ya sudah. Kalau itu tidak benar atau itu situs judi, selesai sudah. Tanpa ada ampun. Terus kawan kita ngomong lagi, Pak, tapi itu iklannya bukan sekedar di grup-grup WA, tetapi juga japri. Ya kalau sudah di take down mana bisa lagi sih japri. Betul. Jadi kalau di take down itu istilahnya aksesnya sudah terputus ya. Iya, sudah tidak ada cerita. Iya, betul. Ya kalau masih ada take down, masih ada judi juga. Saya minta kepada Bapak Presiden ancam Pak Menteri tertibkan dalam 10 hari ini supaya hilang sama sekali, minimal ya bisa dihilangkan 90% lah. Ancam Pak Kapolri harus dihilangkan ini. Akan bersih itu kok. Iya, betul Pak. Ini kan untuk bangsa juga ya Pak ya, untuk penerus juga kita nantinya. Terima kasih kepada Bapak Adi Warman yang telah bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikianlah acara bincang-bincang kita hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap selalu eksis, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, comment channel Serambi Adi Warman. Saya Karinawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.